Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini bersama Ambo Logo, Pak Janggo, dan Mamang di 102,8 Mesra FM. Baik, di 102,8 FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita informasikan 2 hari sebelumnya bahwa untuk hari ini kita kedatangan tokoh spesial, tamu spesial, tokoh yang membuat Pare-Pare menjadi wajah yang seperti sekarang ini. Beliau sang visioner akan bersama kita kurang lebih berbincang, berdialog di 102,8 FM Insan Mesra. Untuk program ini Anda bisa simak di website kami di www.radiomesra.com dan juga Facebook di Mesradio Pare-Pare. Dan untuk jalannya wawancara ini akan dipandu bersama dengan Ambo Logo, silakan. Baik, terima kasih Dimas. Bagus di Studio 1 hari ini, kebahagiaan yang luar biasa. Seperti biasa, kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa. 10 tahun masa pengabdian yang luar biasa di kota Pare-Pare. Saya kenal beliau 10 tahun sebelumnya dan 10 tahun setelah menjabat menjadi wali kota. Ya, sudah sangat akrab dan beliau menganggap Radio Mesra dan pendengarnya adalah bagian terbesar dalam hidup saya. Ingatan yang Logo ini masih sangat luar biasa. Ya, keluarga besar kita juga sebenarnya. betul. Insan Mesra, hari ini kita berdialog khusus bersama dengan sang visioner, tokoh pembangun Pare-Pare. Kenapa tokoh pembangun Pare-Pare? Karena beliau betul-betul merubah wajah Pare-Pare. Makanya kita undang khusus beliau untuk hadir di Radio Mesra. Wali Kota Pare-Pare, Dr. HM Topan Pawe SHMH. Saya sama Ya, salam. terima kasih. Waalaikumsalam, Ambo Logo, Dimas dan Mamang. Sehat, Pak Wali. Iya, alhamdulillah sehat seperti sekarang ini. Ya, Sangat sibuk. super sibuk malah. Super sibuk. Menyongsong akhir masa jabatan harus memang dibenahi sih, yang perlu dibenahi seperti itu. Malah di akhir masa jabatan kesibukannya malah semakin luar biasa. Ya, itulah orang yang berpegang teguh kepada amanah, karena amanah itu bagian dari komitmen kita untuk kerja-kerja kemaslahatan seperti itu. Dan 10 tahun Pak Wali menjalankan itu. Terasa singkat sekali. Terasa singkat. Semangat itu masih bertumbuh kembang. Begitu. Saya ingin sekali pemikiran, jiwa dan raga saya ini dan semangat serta komitmen. Saya rasa-rasanya berdoa mudah-mudahan Tuhan masih memberi kesempatan untuk itu. Sekitar 5 hari lagi, Pak Wali. Iya, Pasti tidak terasa. kami akan sangat bersedih. Iya, tidaklah. Toko yang membangun Pare-Pare akhirnya. Tapi bukan di situ intinya. Intinya adalah kami ingin bukan saja skalanya Pare-Pare. Iya. Kami ingin skala yang lebih besar lagi ketika Pak Wali berikan amanah untuk masyarakat. Maka sebagai anggota DPR RI itu nanti kita akan. Amin, makasih. Dan mungkin untuk skala yang lebih luas. Iya, makasih. Sehat Pak Wali ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mewakili pendengar, saya kemarin disampaikan, tolong sampaikan kepada Pak Wali Kota, Ya. sampaikan salam hormat kami. Terima Beliau kasih. sering berinteraksi dengan pendengar dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa dari pendengar. Dan saya harus sampaikan itu. Pendengar pasti merasa sangat, waduh bagaimana ke depannya ini. Iya, makasih. 10 tahun memimpin Pak Wali, apa yang paling berkesan? Iya, jadi pertama-tama Ambo Logo, Maman dan Dek Dimas, saya merasa terhormat dan merasa mendapatkan posisi yang luar biasa, diberi kesempatan tampil pada kesempatan ini. Saya harus mengatakan bahwa Radio Mesra, segenap insan Mesra yang saya hormati, Radio Mesra ini adalah forum edukasi dan transformasi. Radio Mesra adalah bagian dari yang mampu mengoreksi kerja-kerja pemerintahan.
Seperti itu. Olehnya itu saya menyapa kepada segenap insan mesra yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini tentunya adalah momen yang sangat berarti bagi saya dan tentu adalah merupakan hak dari warga saya untuk mengetahui progres apa yang telah saya lakukan kurang lebih 10 tahun, walaupun dalam momen-momen tertentu saya menyampaikan apa yang telah kita lakukan dan seperti apa capaiannya. 10 tahun itu menurut saya memang sudah terukur secara konstitusional bahwa kerja seorang kepala daerah diukur per periode. Periode pertama dan kalau periode kedua itu dipandang berhasil, saya rasa masyarakat tidak mengkhianati hasil-hasil pembangunan itu dan diberi kesempatan lanjut lagi seperti itu ya. Dimas, nanti kita Pak Wali mohon izin, kami akan mengundang pendengar dan penonton kami. Sekedar informasi, kami pun menyiarkan secara langsung di YouTube, luar biasa, di Facebook. Jadi nanti komentar-komentar itu, masukan-masukan, termasuk ketika ada hal yang ingin disampaikan, boleh nanti berkomentar di acara ini ya. Bisa, Pak Wali, periode kedua ini, apa yang Pak Wali paling rasakan? Jadi saya harus menyampaikan periode kedua ini punya roadmap yang jelas, arah yang jelas, yaitu menghadirkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, dengan 3 pilar pendekatan, yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan, untuk menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Nah, visi ini adalah arah dan tujuan akhir. Dan alhamdulillah rasa-rasanya di Parepare periode kedua saya ini dengan menghadirkan konsep teori telapak kaki, semuanya itu akan terjawab. Terjawab karena memang rumah sakit saya sekarang ini adalah rumah sakit dengan sistem pelayanan terpadu, dan selalu saya menekankan kepada manajemen rumah sakit, bukan hanya gratisnya yang dilihat. Kalau persoalan gratis itu adalah perintah konstitusi. Tapi yang paling penting bagaimana masyarakat saya menggunakan hak dasarnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan itu terasa prima. Pengertian terasa prima di sini dia merasa dimanjakan. Pengertian prima menurut saya adalah lingkungan perumahsakitan atau pelayanan kesehatan itu betul-betul terasa bahwa daerah itu higienis, bersih dan lain sebagainya. Gitu, seperti itu. Yang kedua, di bidang pendidikan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di era saya, alhamdulillah, diberi kesempatan melahirkan sebuah instrumen yang sangat berharga, yaitu menjadikan Parepare sebagai kota mercusuar pendidikan. Tata kelola pendidikan di Parepare ini ada yang mendampingi saya, Kadis Pendidikan. Itu betul-betul terasakan bahwa pendidikan di kota Parepare ini dikelola secara profesional. Bagaimana dinas menjadi big umbrella, payung besar bagi para kepala sekolah, tenaga pendidik kita itu bisa melahirkan motivasi Ambologo, Dimas, yang tidak kalah pentingnya. Parepare ini kita mampu menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie negeri. Ini saya harus katakan. Menyebut sebuah perguruan tinggi terkadang tidak diikuti negeri atau swasta. Karena mendirikan sebuah perguruan tinggi dari tingkatan-tingkatan baik diploma, S1, magister maupun program doktoral, tentu ada nuansa yang berbeda kalau itu negeri. Nah, di mana letak perbedaannya? Karena negara secara langsung dan mutlak harus melakukan pengawasan dan evaluasi. Alhamdulillah saya merintis Institut Teknologi B.J. Habibie ini sejak 2014. Nanti bisa terwujud nanti 2021. 7 tahun saya tertati-tati, 7 tahun saya dalam penantian. Semua persyaratan baik persyaratan formal maupun persyaratan material, semua saya sudah penuhi. Tapi ya saya mampu membuktikan 2021 dan langsung dikabulkan untuk penerima mahasiswa 3 prodi, program pendidikan. Dan yang saya syukuri sudah keluar surat keputusan bahwa Institut Teknologi B.J. Habibie itu dijadikan 10 prodi. Nah, ini suatu kebanggaan. Seperti itu, Ambologo. Nah, di bidang kepariwisataan. Di bidang kepariwisataan kita lihat tidak sedikit pembangunan infrastruktur
pada akhirnya menjadi ikon perwisataan. Pariwisataan. Ya, salah satu contoh Masjid Terapung B.J. Habibie itu kita sadar atau tidak, itu pada akhirnya semua musafir-musafir yang melintas di Kota Parepare rasa-rasanya ya Tidak bukan hanya tidak ya jadi ada saya lihat keterpaduan antara Masjid Terapung Habibie Ainun Pak Habibie dan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Setelah dia mendekatkan diri dengan Tuhannya, dia mau merasakan bagaimana rasa kebatinan cinta antara Habibie dan Ainun itu bisa terpatri bagi masyarakat yang ikut di situ. Jadi itulah saya memandang bahwa memang Parepare ini harus terbangun secara terintegrasi, Pak. Belum lagi Museum B.J. Habibie. Museum B.J. Habibie itu hanya satu di Indonesia, hanya di Parepare. Nah, walaupun belum terlalu optimal, tapi saya rasa butuh waktu untuk kita mengoptimalkan itu. Yang jelas sudah kami resmikan dan sudah menjadi ya insya Allah menjadi legacy dalam pemerintahan saya dengan membangun Kota Parepare baik secara infrastruktur, yaitu menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai sumber inspirasi, dan pembangunan keumatan juga. Kenapa? Karena memang saya lahir dan besar di Kota Parepare ini, betul-betul terasa sekali di tempat ini sebagai bukti Masjid Raya. Ini tempat saya waktu kecil, bermain di sini, dan saya sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana sosok-sosok kefiguran kita itu, suri teladan kita itu Andre Guruta, Pak Baja, Andre Gurtal, Yusuf Hamzah, semua saya tahu semua itu. Nah, di bawah terpatri lagi dengan sosok Habibie Ainun. Ya, Habibie Ainun itu bukan hanya persoalan hubungan kebatinan suami dan istri, tapi ada uswatun hasanah, ada suri toladan dalam berumah tangga. Coba kita lihat Habibie ya dalam rumah tangganya dengan Ibu Ainun ya cukup menjadi ya luar biasa. Itulah terpatri dengan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Ya. Pak Wali, apa yang ada di benak di hati Pak Wali begitu mencintai Parepare? Saya cinta Parepare karena ari-ari saya ditanam di sini. Ari-ari itu orang Bugis bilang irun. Pak Mama lebih paham. Itulah yang menyemangati dan saya harus terbuka. Itulah yang menjadi jualan saya. 2 kali saya mencoba mencalonkan diri di Parepare ini ternyata tidak mampu. Ketiga kalinya saya coba berinspirasi melahirkan ide-ide. Ini kan sudah 16 wali kota di Parepare. Saya menjual bahwa saya adalah orang pertama, yang lahir di Parepare, remaja besar di Parepare. Kalau ada perguruan tinggi tahun 83, mungkin saya masih kuliah di sini juga. Tidak ada perguruan tinggi, saya ke Makassar. Saking cintanya. Begitu cintanya saya Parepare. Jujur itu yang selalu ada dalam benak kami, teman-teman kami. Ini Pak Wali kenapa begitu cinta dengan Parepare? Luar biasa. Bukan sekedar cinta ya, tapi cinta tanpa batas. Saya ingin mengabdikan. Begitu. Ya, jadi betul-betul memang pengabdian untuk Parepare. Secara totalitas. Tidak boleh tidak. Oke, Pak Wali, bagaimana dengan bangunan yang Pak Wali antar instansi ini cukup kuat? Kami merasakan itu. Bagaimana Pak Wali memberikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan ada rumah sakit yang bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, dinas pendidikan dengan semua stakeholder pemerintahan seakan memang satu paket. Dalam sistem tata kelola pemerintahan dikenal dengan prinsip konkuren. Konkuren itu ada yang bersifat wajib dan pilihan. Saya bisa pisahkan. Dengan memisahkan itu, maka saya mencoba membangun komitmen dengan pandangan-pandangan kesuritoladanan antara instansi. Sebenarnya kalau kita berbicara instansi secara internal kami itu adalah kerja-kerja terintegrasi. Tidak boleh dinas kesehatan, rumah sakit lewat di depan Masjid Raya tempat radio mesra kita ini melihat tumpukan sampah dia diam. Tidak boleh. Itu adalah komitmen. Cepat berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas kebersihan. Nah, inilah yang saya coba bangun sehingga secara efektif komunikasi dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah linear ke bawah itu berjalan baik. Nah, dengan kekuatan organisasi saya di pemerintahan ini yang saya bangun dari tahun ke tahun dengan melahirkan paradigma tahun kinerja, tahun inovasi, tahun integritas, tahun berintegritas dan lain-lain sebagainya, akhirnya terukur. Kami telah menjalin kerjasama dengan LAN RI Makassar untuk melahirkan laboratorium inovasi.
Karena saya berpendapat Ambologo, Dimas, dan Maman, sebuah daerah apabila dikelola secara manajemen pemerintahan tidak cukup. Harus ada plus-plusnya. Apa itu? Kepala daerahnya harus punya inovasi yang kuat. Dan inovasinya harus linear, turun ke stafnya. Dan pada akhirnya secara kolegial akan menjadi adalah pemikir-pemikir dan visioner itu artinya bisa dikatakan kekuatan yang tidak terduga melahirkan kebijakan, begitu pun program yang ada. Seperti itu. Semua ini bekerja maksimal memang. Oh, sistem harus bergerak dan subsistem harus mendukung. Saya berpendapat seperti itu bahwa ini bukan hal yang mudah. Nah, olehnya itu saya ingin sekali di akhir masa jabatan saya ini, saya kembali melakukan evaluasi itu untuk perkuatan untuk sistem yang sudah ada. Jadi siapapun penjabat wali kota, secara khusus wali kota yang dipilih nanti bulan September 2024, saya rasa mudah-mudahan adalah sosok pribadi yang bisa menerjemahkan semangat membangun Kota Parepare dari semua lini dan sektor. Kalau itu dikendalikan oleh orang yang mampu menerjemahkan, maka yakinlah Parepare ini akan jauh lebih maju karena sudah tersiap semua sarana dan infrastruktur. Roadmap-nya Pak Wali sudah siapkan sebenarnya? Sebenarnya begini, roadmap itu arah yang jelas itu tentu dari pemikiran dan komitmen saya. Saya ingin sekali, dan itu terbukti bahwa Parepare ini punya keterbatasan ketersediaan air baku. Karena kita hanya tergantung pada Salok Karajaya. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi ada suatu visioner, ada inovasi yang kuat. Saya lahirkan sumur bor dalam dengan sistem geolistrik. Akhirnya secara bertahap dari 2015 dan lain, akhirnya tuntas menjadi 15 titik. Nah, 15 titik ini, satu titik itu debit airnya 20 liter. Kalau kita kali 15 berarti 300 liter per detik. Dan 300 liter per detik ini jauh lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat saya. Sehingga kebutuhan masyarakat saya itu hanya 285 liter per detik. Itu secara umum. Nah, saya sudah tersedia 300 liter. Sehingga kemarau ini ada tidak terasa tidak mendapatkan air bersih. Yang tidak mendapatkan air bersih adalah yang belum tersentuh dengan jaringan PDAM. Nah, itu kita lihat. Nah, itu memang sebuah tantangan. Karena karakteristik Parepare ini terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pasisir, dimensi dataran rendah, dan dimensi dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu kita akali dan bahkan kita manfaatkan. Dengan sumur bor dalam dengan sistem geolistrik ini, kita bangun reservoir. Reservoir rata-rata 1000 kubik per reservoir. Itulah yang mendorong seperti contoh di Lapa Angin. Ada reservoirnya, mau tahu enggak? Itu dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Asri Ainul Habibie. Yang jaraknya mungkin berapa puluh kilo itu. Nah, itu tidak ada daya listrik di situ, hanya geografi ini seperti itu. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan? Nah, pelayanan kesehatan saya harus mengatakan ini adalah sumber kekuatan pembangunan di Kota Parepare. Tentu diawali dengan komitmen bagaimana mempersiapkan tenaga kesehatan, bagaimana mempersiapkan teknologi kedokteran yang update. Dan di Parepare ada itu semua. Terakhir kami saya persembahkan adalah kamar operasi OK dengan sistem MOT. Parepare pertama di Sulawesi Selatan. Dan sistem ini adalah memanjakan dokter. Memanjakan dokter sekaligus diagnosa dan terapi itu akurat. Nah, kenapa? Ya, kalau dokter sudah masuk di kamar operasi dengan sistem MOT itu tidak perlu ragu. Pasien juga tidak perlu ragu, lebih-lebih pasien tidak boleh ragu karena higienis, tidak bisa hidup virus, tidak bisa hidup bakteri, sehingga proses menjalankan pembedahan bisa lebih maksimal hasilnya. Artinya perhatian Pak Wali juga ke kesehatan Mas. Bukan, jangan diragukan. Bahkan saya ingin mengatakan, insya Allah Parepare ini harus menjadi role model sistem pelayanan kesehatan. Mana pernah ada yang membayangkan di antara kita masyarakat Parepare ini bisa lahir Rumah Sakit Regional Asri Ainul Habibie. Kita mengenal waktu periode bersama saya diserang oleh publik, katanya itu sarang walet ya dibangun Pak Taufan. Betul. Iya. Pak Wali, rumah sakit rumah sakit yang kita kenal, Rumah Sakit Andi Makassar sekarang, yang tadi Pak Wali sampaikan itu bahwa saya ingin bahwa rumah sakit ini betul-betul yang seperti yang saya harapkan. Iya, rumah sakit daerah kita, rumah sakit umum daerah kita, start awalnya saya 2013 memang sudah sangat memprihatinkan.
sangat memprihatinkan. Oke. Fungsi pelayanan di situ apa adanya. Betul. Bahkan kalau kita ke sana di rumah sakit Andi Makassar pada waktu itu rasa-rasanya, wah bukan bau kotoran yang betul-betul sumber dari mana. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah maksimalkan dan manajemennya juga handal, sehingga kami dari defisit kurang lebih 25 miliar, sekarang kita sudah surplus. Penghasilan rumah sakit saya itu sudah di atas 100 miliar dalam 1 tahun. Jadi ini suatu gambaran bahwa sudah ada situasi dan keadaan sistem itu berjalan. Sistem pelayanan kesehatan itu sendiri dan ada suatu sistem keadaan masyarakat sudah menyadari untuk apa ke Makassar. Rumah sakit Andi Makassar ada semua, sampai pemasangan cincin, stand untuk jantung, kateterisasi dan lain-lain semua. Sudah ada semua Bapak. MRI kami sudah ada. Sistem diagnosa yang paling akurat untuk sementara adalah MRI. Kita juga sudah ada CT scan dan alat-alat kedokteran yang lain. Itu capaian-capaian yang luar biasa. Apa yang masih ingin Pak Wali sebenarnya harap? Saya kalau di rumah sakit saya, jujur saya katakan, kalau saya ke daerah, ke tempat lain, hati ini merasa bangga. Coba kita lihat ya, namanya pelayanan kesehatan. Mata ini dulu harus menilai. Mata ini yang merasakan, karena penglihatan mata lah yang menciptakan suasana batin. Kalau mata melihat lingkungannya bersih, dokternya ramah, tenaga para kesehatan, para medis ramah. Saya rasa itu kurang lebih barangkali 50% penyakit sudah sembuh dengan situasi dan keadaan itu. Harus nyaman dan itu sudah tercipta. Manajemen rumah sakit sekarang ini tidak perlu saya ragukan. Kenapa? Tentu bilang, kenapa ini wali kota terlalu yakin rumah sakitnya baik? Saya harus jawab bahwa beberapa bulan yang lalu kami sudah mendapatkan akreditasi paripurna. Tidak ada di atasnya. Saya kemarin menjenguk teman di Rumah Sakit Gatot Subroto, saya kaget. Loh, ada piagam, ada di situ sertifikat akreditasi paripurna. Loh, saya bilang, wih, bangganya saya. Berarti Rumah Sakit Andi Makassar Parepare setara dengan Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta. Bisa dicek, tanya tante Google. Iya, itu paripurna Pak, sama juga Parepare. Jadi tidak usah lah, insya Allah Taufan Pawe sebagai putra daerah tidak akan sebatas hanya berretorika. Apa yang keluar dari mulut saya bersumber dari pikiran dan hati, karena itu adalah fakta semua. Saya merasakan itu ketika saya misalnya bukan cuma rumah sakit saya, beberapa layanan-layanan dasar masyarakat itu saya merasakan bahwa ya memang kita dapatkan itu, artinya Pak Wali mungkin memang tegas kepada kepada kepala SKPD, layani masyarakat saya sebaik mungkin. Saya harus tegas Ambok Logo di Mas. Iya, tegas karena kenapa? Nggak apa-apa juga marah Pak, pakai istilah marah nggak apa-apa, saya senang. Karena saya itu luapan, letupan karena apa yang seharusnya dikurang kenyataan, sebenarnya kan masalah. Kalau saya umpamanya mau ingin air mineral karena saya haus dahaga, terus dikeluarkan kopi hitam, kan masalah Pak. Yang saya pikiranku kan air mineral. Dikurang dengan kenyataan, kopi hitam yang keluar, kan masalah. Pasti saya marah. Nggak apa-apa dibilangi marah. Tapi marahnya seorang wali kota hanya sampai leher Pak. Nggak bisa sampai di hati. Itu prinsip saya. Iya. Makanya mungkin semua staf-staf ini... nyaman dengan saya Pak. Saya tidak menyombongkan diri. Kalau ada yang tidak nyaman dengan saya itu munafik. Saya berani katakan, kenapa dia nyaman? Tidak ada pembebanan kok. Seperti daerah-daerah lain kita dengar bahwa ada jual beli jabatan. Nauzubillah min syalik. Tidak ada yang seperti itu. Nah, yang saya mau dibayar adalah kinerja. Bayar saya dengan kinerja. Bayar saya dengan hasil. Itulah pikiran saya, Pak. itu yang agak mahal sebenarnya. Di masa ada pertanyaan saya sampai, waduh, kalau sudah bayar dengan kinerja, bayar dengan ini. Hasil. Itu Pak. Saya jangan dibayar dengan rupiah, tidak boleh itu. Buktikan kepada saya bahwa saya memang mampu menjadi seorang kepala dinas. Itulah buktinya saya lakukan kerjasama MOU dengan LAN RI Laboratorium Inovasi. Siapa SKPD saya meraih piagam inovasi, maka saya akan perhatikan itu. Gitu. Pak Wali berikan reward kepada saya kasih. Orang-orang yang ada kan TPP kita Pak. TPP Parepare ini tidak pernah mandek Pak. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. Daerah-daerah lain ngos-ngosan Pak. Tapi saya berkomitmen tidak boleh.
ada yang ganggu yang namanya TPP. Termasuk saya wariskan kepada pendahulu saya, jangan coba-coba ganggu itu. Akan ribut secara politik. Karena saya sayang dengan PNS saya. Saya sayang dengan staf saya. Seperti itu. Nah, satu Mbak, sebenarnya Pak Ya. Wali, saya banyak sebenarnya mendapat inspirasi dari Pak Wali ini terkait dengan peduli, terutama Ya. itu. Beliau pernah mengatakan kepada saya, Dek, kalau kau tidak peduli, jangan berharap bisa sukses. Betul. Apa yang Jadi saya melihat beliau ini sebenarnya bukan pemarah, ketegasan. Dan beliau pernah mengatakan, saya paham bahwa kesempurnaan milik Allah, saya hanya ingin kau maksimalkan apa yang kau punya. Itu Bagaimana itu? Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa ilmiah atau bahasa akademik, itu masuk namanya supporting system. Jadi saya harus mensupport. Tapi mensupport harus ada hasil akhir yang diharapkan. Nah, olehnya itu dengan konsep kepedulian, peduli, itu saya katakan tadi. Kalau kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit lewat di depan kantor Radio Mesra, lihat sampah, dia tidak peduli. Harus peduli. Kontak ke lingkungan hidupnya, BLH-nya, kontak itu ada ini, itu akhirnya terintegrasi. Jadi benarnya katakan Maman memang tagline awal saya itu adalah konsep kepedulian. Iya, peduli, kita harus care, kita harus pokoknya kalau itu terjadi berarti kita ini sudah membangun secara tidak langsung kepribadian yang ingin berbuat. Karena biar bagaimana Anda cerdas, Anda pintar, tapi tidak punya komitmen kepribadian untuk berubah, untuk berbuat yang lebih baik, percuma. Itu pandangan saya. Ini pandangan saya ya. Jangan dikira saya menggurui. Inspirasi badan ini kita terapkan. Saya Iya. terapkan di keluarga juga, harus peduli. Harus peduli. Kalau mau jadi wali kota harus peduli. Harus peduli Tidak bisa itu. tanpa peduli. Iya itu. Kemudian mengenai yang dirasakan, tidak Iya. bisa dipungkiri sebenarnya bahwa selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini banyak hal yang bisa dirasakan, terutama kebutuhan dasar air. Iya. Saya rasakan betul Pak Wali dulu Iya, itu iya. air susah. Iya. Sekarang kan jarang sekali air. Ada salah satu personal fungsi pelayanan di PDAM, kebetulan teman tenis saya, dia mengatakan begini, Pak Wali betul-betul sudah berubah Parepare. Dia sudah pensiun loh. Saya bilang, kenapa Pak Dion? Dia mengatakan, dulu saya bahagian pengantaran air bersih ke semua titik di kota Parepare. Bayangkan Pak Wali, daftar antri begitu banyak, butuh air, sudah tiba musim hujan masih ada daftar antri. Tidak habis itu daftar antri. Bayangkan begitu banyaknya. Nah sekarang ya Alhamdulillah, ini kenyataan Pak, karena kami lagi-lagi peduli. Itu hak dasar Pak. Kita pakai buang hajat, kita pakai wudhu, kita pakai mandi, dan kebutuhan berdasarkan Permendagri, satu jiwa itu butuh 175 liter per hari. Ya, jadi saya harus berpikir bagaimana satu kakak itu bisa sampai air bersih 1 kubik atau 1000 liter. Bisa hidup untuk 5-6 jiwa. Pak Wali, saya dapat WA dari teman ini dari Kabupaten Baru. Apa yang menjadi inspirasi Pak Wali sehingga membangun masjid terapung. Ya. Nah, harus diingat. Kalau kita mau berkata jujur, masjid itu adalah tempat ibadah, rumah Allah. Tapi jangan lupa, dalam pemikiran saya masjid itu adalah sumber peradaban. Ini pandangan saya. Kalau masjid itu dikelola dengan manajemen yang baik, maka sesungguhnya kita menuju ke peradaban yang baik. Apa itu? Masjid tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat berjamaah. Masjid harus menjadi tempat fungsi edukasi dan mentransformasi nilai-nilai sosial dan religius yang ada dalam masyarakat. Sehingga saya mengatakan Parepare butuh ikon yang mencerminkan bahwa tata kelola masjid itu menyatu dengan alam. Itulah lahir Masjid Terapung, Pak. Dan ingat, Masjid Terapung itu tidak dibangun dengan PAD, tidak dibangun dengan dana DAU, tidak dibangun dengan dana alokasi khusus, tapi dibangun dengan dana DID, dana insentif daerah, reward kepada kalau di wali kotanya atau kepala daerahnya kalau prestasinya. Saya mendapat DID waktu itu 58 miliar. Karena prestasi-prestasi saya membangun Parepare. Seperti apa contoh? Peningkatan PAD, tingkat kerukunan umat beragama, ini yang paling penting ini. Jadi saya berharap memang ya Parepare sekarang dan yang akan datang dan selanjutnya kerukunan umat beragama jangan ternodai. Karena itu dinilai oleh pusat, Pak. Kalau tingkat kerukunan umat beragama tidak terkendali oleh pemerintah setempat, maka dianggap pemerintah itu gagal. Jadi sebaiknya kita menjaga situasi dan keadaan ini. Parepare saya selalu mengatakan adalah miniatur Indonesia.
Parepare semua suku dan etnis ada, walaupun skala kecil. Tetapi saya berkeyakinan sekali, kami ini semua orang baik-baik di Parepare. Tapi kalau ada yang mau mengkritisi silakan, tapi jangan anarkis. Jangan kita anggap agama kita saja yang terbaik. Bahkan ajaran agama mengatakan, ya jalankan agamamu, saya jalankan agama saya juga. Ingat, Rasulullah itu adalah ahli politik, ahli strategi. Dia panglima perang, dia ahli dalam pemerintahan, dia ahli dalam strategi politik. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah karena ingin perubahan. Dia tiba di sana betul-betul dia menciptakan perubahan karena peduli agar supaya tercipta kerukunan umat beragama, lahirlah Piagam Madinah. Seperti itu pengetahuan saya. Ya. Pak Wali, saya kembali membacakan dari WA pendengar penonton kami, Pak Wali. Syukur 10 tahun ini kami bisa merasakan, saya pengusaha UMKM, Pak Wali. Oh iya Dia betul. bisa merasakan berusaha yang nyaman. Iya. Begini, saya kan selalu mendengungkan ini adalah kota industri tanpa cerobong asap. 3 pilarnya, salah satu pilarnya itu adalah kepariwisataan. UMKM tidak bisa dipisahkan dengan kepariwisataan. Terus diiringi dengan teori telapak kaki saya. Saya berharap 157.000 jiwa penduduk saya berarti hanya 157.000 pasang telapak kaki. Nah, mimpi saya bagaimana bisa menjadi 500.000 pasang telapak kaki yang menginjakkan kakinya di Parepare ini. Bisa saja dia berdomisili di Pinrang, Sidrap, Baru, dan bahkan mungkin ada daerah-daerah lain karena sudah ada tujuannya. Ingin sekali bermalam minggu, weekend di Parepare ini. Kenapa? Sudah banyak usaha UMKM, sudah banyak kuliner-kuliner. Inilah membuktikan bahwa PAD saya dari waktu ke waktu meningkat terus, naik terus. Terakhir PAD kita itu 169 miliar. Nah, saya warisi PAD kurang lebih hanya 30 miliar dari pendahulu saya. Bayangkan, saya pernah dapat Pak Amboleko, Maman dan Dimas, saya pernah dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena mampu menaikkan PAD 120%, satu-satunya di Indonesia. Nah, ini nih. Inilah triknya. Saya juga sampai kaget kalau sampai 100% wajar lah. Tapi bisa 120% saya bisa naikkan. Pernah. Lagi-lagi kepedulian yang tinggi, komitmen yang tidak diragukan. Jadi memang si gaya kepemimpinan saya, Pak Ambologo, Dimas, dan Mamang, ada juga kelompok tertentu yang tidak nyaman. Sunnatullah. Di zaman Rasulullah saja dilempar kotoran manusia. Kalau hanya saya dihantam di Facebook, di media online, dan lain-lain sebagainya, aduh, angin lalu bagi saya. Karena kenapa jadi angin lalu? Karena kita bekerja, kami bekerja. Tidak terasa bahwa ada angin lalu yang lewat. Yang paling berkesan yang implementasi teori telapak kaki Pak Wali apa sebenarnya yang Apakah Ambologo, Maman, Dimas tidak merasakan dengan jadinya PSM Home Base di Parepare? Ini aja dulu satu saya seangkat. Ratusan ribu telapak kaki datang di Parepare sebelum kasus Anjungan. Jadi tidak usahlah saya banyak berbicara. Saya sulap pasar Senggol seperti itu karena saya butuh orang rame. Saya hadirkan Anjungan Cempaya karena saya mau telapak kaki panjang datang. Saya hadirkan Parepare with City, saya mau orang banyak makan pisang goreng di situ, nasi goreng, sarap mabes semua. Dan saya hadirkan kuliner religius di kawasan. Ini yang menarik bagi saya. Kuliner religius. Itu kuliner religius. Lagi-lagi, itu adalah dana insentif daerah yang diberikan saya Jokowi. Waktu masa kenaikan BBM, Parepare bisa mengendalikan inflasinya rendah dan terkendali. Luar biasa. Saya kaget juga, hanya 10 di Indonesia yang mendapatkan reward penghargaan DID dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani 10,4 miliar. Nah, saya berinovasi lagi karena ini adalah kaitannya dengan UMKM, kehidupan. Kan kalau kita berbicara inflasi itu salah satu indikatornya adalah perkuatan UMKM. Nah, saya dirikanlah UMKM, kawasan kuliner religius di halaman di kawasan Masjid Terapung. Ingat, kata religius itu bukan hanya milik orang Muslim. Semua orang yang beragama adalah religius seperti itu. Ada telepon, Pak? Ada telepon? Boleh? Silakan. Kita terima dulu nama dan pertanyaan. Ya. Silakan. Silakan dulu.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama? Nama saya Umar, Pak Umar. alamat RUP Laulang, Kelurahan Terapan, Kecamatan Surya. Boleh. Pertanyaannya Pak langsung. Sebelum, bukan pertanyaan barangkali yang semua berikan barangkali. Tapi sebelum saya masuk ke inti apa yang saya sampaikan, bahwa saya perkenalkan dulu profesi saya Pak Mo, saya adalah pelaku wirausaha atau kalau di Dinas Perdagangan dia istilahkan kami punya usaha ini Pak Wali ada IKM, industri kecil menengah. Ya, industri kecil menengah. Tentunya bukan pertanyaan yang kami mau sampaikan Apa? Pak Wali. Hanya yang pertama ucapan terima kasih dan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Bapak Wali Kota selama 2 periode kepemimpinannya ini Pak. Kami pelaku IKM ini sempat tersentuh yang namanya dana atau anggaran pagu indikatif wilayah. Oke. Tentunya metode atau bentuk bantuannya itu adalah bentuk bantuan barang, bukan uang. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat menstimulasi usaha kami ini Pak Wali, sehingga di periode kepemimpinan Bapak ini kami merasakan kemajuan daripada usaha kami ini Pak. Saya kira itu yang pertama ya. Karena saya bergelut di bidang usaha yang bahan bakunya dari semen dan pasir Pak Wali. Itu berkaitan dengan bangunan properti. Saya kira itu ucapan terima kasih dan apresiasi saya terkait dengan kebijakan anggaran pagu indikatif wilayah Pak Wali. Yang kedua, saya melalui kesempatan ini juga Pak Wali mewakili kerukunan keluarga masyarakat Laulang Pak Wali. Dalam hal ini komunitas yang ada di dalamnya adalah komunitas disabilitas ex penderita kusta Pak Wali. Saya secara pribadi dengan pengurus daripada kerukunan masyarakat Laulang ini sering diskusi, komunikasi, dan dia sangat banyak berterima kasih dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota melalui kebijakan Bapak Wali Kota ini terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang melalui dinas sosial yang dinikmati oleh orang-orang tua kami disabilitas ex kusta. Dan juga pembangunan puskesmas tadi ini adalah rumah sakit khusus pelayanan kusta dialihkan menjadi puskesmas Laulang yang sudah bentuk pelayanan umum. Saya kira itu semua yang kami apresiasi. Pak. Saya kira Pak Mo ada pantun saya ini sebelum saya pantun. Silakan, ada pantunnya dulu Pak. Luar biasa. Saya rekam dulu pantunnya Pak. Pantun saya spontan ini Pak Wali Pak Mo. Tidak salah karena saya bukan orang seniman dan orang. Silakan Pak, pantunnya dibacakan. Saya spontan ini. Bikin pantun. Pare-pare kota 3 dimensi. Pembangunannya merata mulai pesisir sampai daratan tinggi. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak bisa mengabdi di jabatan lebih tinggi. Terima kasih. Saya ajak Anda nanti siang. Intinya pertanyaannya ini Bukan pertanyaan. apakah nanti yang melanjutkan bisa seperti ini? Atau bisa Nanti itu kita bahas. Ini apresiasi dari pendengar dan penonton kita ke Pak Wali. Ucapan terima kasih dari kerukunan keluarga Laulang juga. Jadi yang Bologo sahabat saya tadi Pak Umar ya. Pak Umar. Begini, secara jujur saya harus mengatakan bahwa pola dan dimensi pergerakan kebijakan pembangunan saya ibaratkan makan bubur. Jadi makan bubur itu tidak mungkin langsung tengahnya kepanasan, dia harus pinggirnya ditiup-tiup. Itulah makna dari paku indikatif wilayah. Kita harus memberikan kebijakan penganggaran agar supaya perkuatan sektor ekonomi, ya, contoh UKM, bantuan alat-alat peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan saya berterima kasih kepada Pak Umar kalau bisa dirasakan eksistensi kebijakan ini. Karena paku indikatif wilayah ini memang saya sudah terapkan kurang lebih setelah saya 2 tahun sebagai wali kota. Saya membaca situasi dan keadaan bahwa
kita harus dulu menyentuh kebijakan-kebijakan penganggaran masyarakat pinggiran. Seperti termasuk Laulang juga. Saya rasa masa kecil saya sering bermain di Laulang waktu masa Ibu Ida Yusuf Majid tahun 70-an sekian. Kita diajak ke sana karena kebetulan saya masuk kelompok seni yang binaannya pemerintah kota waktu itunya. Jadi di situ ada, inilah pentingnya eksistensi putra daerah, orang yang mengetahui Parepare. Nah, saya merasakan bagaimana masyarakat yang di Lacoling, masyarakat di Belalange yang termarginalkan dan lain-lain sebagainya. Itulah fungsi paku indikatif. Nah, kebetulan Pak Umar ini adalah wirausaha di bidang material bahan bangunan, pasti dia rasakan sekali, Pak. Kalau tidak ada pembangunan di Parepare, mungkin pasirnya tidak laku, batu merahnya tidak laku. Tapi karena pembangunan di Parepare tidak ada henti, tidak pernah dia stagnan, bergerak terus, bergerak terus. Karena kalau pembangunan bergerak terus, harus disadari uang yang beredar di Parepare itu jadi banyak. Kalau uang beredar di Parepare dengan hadirnya pembangunan infrastruktur, maka disitulah bergerak pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bergerak, maka percayalah income per kapita masyarakat itu meningkat. Nah, saya harus memperlihatkan dulu PDRB Kota Parepare, kita perbandingkan secara nasional. Terakhir ini tahun 2022 itu kita mencapai dalam posisi angka yaitu 5,31%. Nah, ini pertumbuhan PDRB Kota Parepare. Inilah angka yang sangat ideal dibanding secara di Sulsel itu hanya 5,09. Jadi kita lebih tinggi. Nah, inflasi di Parepare ini penting, Pak. Inflasi jangan dianggap remeh. Indikatornya banyak, Pak. Inflasi itu adalah perbandingan antara supply dan demand. Artinya kemampuan masyarakat ada dan barang ada. Yang membahayakan itu kalau kemampuan masyarakat barang yang tidak ada. Begitupun sebaliknya, barang ada, masyarakat kemauan terjadi deflasi. Nah, di Parepare itu sangat excellent. Di kami sekarang terakhir per Agustus ini itu 2,87% inflasi kami. Jadi sangat-sangat excellent. Dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan itu 6,66%. Tinggi sekali. Nah, begitupun juga persentase lainnya adalah bahwa Parepare ini saya harus tanya, indeks pembangunan manusia. IPM. Itu IPM lebih 100 indikator, Pak. Harus dipahami. Dan IPM kami sekarang ini yaitu 72,91%. Nah, kalau kita lihat, 78,54. Maaf ya, 78,54 Parepare, indeks pembangunan manusia. Kalau Sulsel hanya 72,82%. Kita lebih tinggi. Kita lebih tinggi. Nasional 72,91. Ini bukan kata Tovan Pawe, Pak Ambologa. Ini BPS, Badan Pusat Statistik. Itu angka. Angka harapan hidup di Parepare juga ini alhamdulillah kita sudah 71,85. Jadi harapan hidup kita ini 71 tahun 85 sekian. Kalau kita lihat Sulsel itu hanya 70,97%. Harapan sekolah, saya ada data ini, Pak. Ya, ini data yang sangat luar biasa. Paritas daya beli penduduk Parepare dan Sulsel dan nasional, kalau kita melihat Parepare itu 14,03 juta rupiah. Paritas kemampuan berdaya beli. Terus secara nasional itu hanya 11,43. Nah, Sulsel itu 11,48. Apa kita tidak bersyukur? Artinya orang yang tidak mampu dan miskin di Parepare ini memang sangat minim sekali, 5,1%, Pak. Kalau disetarakan dengan jiwa, tidak sampai 8.000 jiwa. Ini. Dan kita memang terdepan angka kemiskinan rendah. Seperti itu barangkali. Ya, yang terakhir, Gini rasio. Ini Gini rasio ini. Gini rasio itu adalah kesenjangan antara orang mampu dan tidak mampu. Nah, kalau kalau di Parepare data terakhir kami itu Parepare itu Gini rasionya 0,377.
hanya 0,377. Nah, kalau kita lihat Sulsel, dia itu 0,379. Jadi kita lebih baik lagi sedikit. Nah, terus nasional 0,384. Jadi data BPS ini tidak ada dusta di antara kita. Itulah fakta. Jadi kalau ada yang mengkritis bla 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 bla, saya terkadang lihat saja Parepare dalam angka lah. Iya, betul seperti itu Ambologo. Faktanya itu bahasa masyarakatnya tidak ada yang miskin-miskin amat di sini. Iya, insya Allah. Iya. Pak Wali, selama 10 tahun, apa yang ada dalam benak Pak Wali yang belum tercapai? Jujur saya katakan 10 tahun ini rasanya tidak cukup. Masih banyak sendi-sendi yang harus dilakukan perkuatan. Jujur. Artinya begini Pak, memang pembangunan infrastruktur itu penting sekali. Karena dia melahirkan multiplier effect. Mana mungkin orang mau datang ke Parepare kalau tidak monumen cinta sejati Habibie Ainun. Mana mungkin orang mau datang ke Parepare kalau tidak percaya kepada rumah sakit asri Ainun Habibie dan Andi Makassau. Mana mungkin orang bisa datang ke Parepare kalau tidak menjadi kota yang aman dan nyaman. Kita ini kota nyaman Pak se-Indonesia. Urutan ke-16 Pak. Bapak kan lihat itu nasional. Dan itu survei bukan abal-abal, survei internasional itu. Kalau kita menjadi kota nyaman, berarti rasa aman ada. Dia juga nyaman bukan karena rasa amannya, tapi dia nyaman dengan fungsi-fungsi pelayanan. Mungkin mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke sektor kesehatan lah. Dalam musim El Nino ini rasa-rasanya kebakaran yang sudah berjumlah 136 titik kebakaran, semua terkendali Pak. Kami kendalikan. Karena ini kondisi El Nino. Nah, yang dalam pikiran saya itu adalah saya ingin sekali Parepare ini ke depan terbangun dengan tujuan dan arah yang jelas, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin. Jangan dia sejahtera secara duniawi, tapi pembinaan mental spiritual tidak ada. Saya sekarang ini sudah menaikkan hampir 170 imam masjid dan imam masjid. Kayak ini bulan depan saya akan naikkan lagi 11 guru ngaji. Kalau kita totalkan itu sudah lebih 170. Artinya itu suatu makna dan simbol bahwa pembangunan di kota Parepare bukan hanya infrastruktur, tapi pembangunan mental spiritual dari semua agama yang ada, bukan hanya Muslim. Semua agama, agama Kristen kita berikan bantuan dana guru minggu, kita berikan bantuan motor operasional dan lain-lain sebagainya. Tapi kesemuanya itu, kalau ada yang mengatakan bahwa inilah adalah hasil yang maksimal dan menyenangkan, tapi bagi Tovan Pawe belum cukup untuk mengantar masyarakat Parepare jauh lebih baik dan sejahtera, sehingga saya butuh wajar kalau saya naik kelas lebih tinggi untuk menolong Parepare. Standar yang Pak Wali sudah buat di Parepare itu bagi kami itu sudah sangat tinggi. Kira-kira ada orang yang saya takutnya kalau akhirnya kami harus mundur. Saya tidak mau mundur Pak Wali, makanya saya mau tinggal di Parepare. Kapan mundur, saya akan mungkin tinggalkan Parepare Pak Wali. Ini karena standarnya sudah cukup bagus dan saya merasakan itu. Ada tidak Pak Wali pesan apakah ke orang bahwa saya mau Parepare seperti ini? Terima kasih Pak Ambologo, Dimas dan Maman. Kemarin kalau tidak salah 2-3 minggu yang lalu saya di Kalimantan Timur di Balikpapan melantik pengurus IKM Pare yang ada di Balikpapan. Dan ternyata mereka di sana menurut pandangan saya semua sejahtera-sejahtera, semua berhasil dalam dunianya masing-masing. Tapi yang saya tidak sangka, ketua IKM yang saya lantik itu justru dia mengapresiasi hasil pembangunan di Parepare. Kami ini Pak Wali ada di Kalimantan, ada di Balikpapan ini, alhamdulillah kami bisa. Tapi yang membuat kami bangga, keluarga kami yang di Parepare jauh lebih sejahtera dibanding kami. Itu adalah ungkapan yang saya katakan, alhamdulillah, ini adalah nikmat-nikmat Tuhan kepada kita semua. Sehingga saya berpandangan, Parepare sebenarnya ke depan ini tidak boleh tidak, harus berpredikat kota terdepan di Sulawesi Selatan.
Tidak boleh tidak. Harus terdepan. Sehingga pengganti saya nantinya itu adalah pribadi-pribadi dan sosok yang mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran saya, ide-ide saya. Pemikiran dan ide saya kan selama ini cukup diterima dan diapresiasi oleh masyarakat. Maka setidak-tidaknya minimal situasi dan kondisi itu harus terjaga dengan baik. Jangan Ambologo tinggalkan Parepare. Dan saya yakin Ambologo tidak akan ikhlas tinggalkan Parepare. Makanya saya sampaikan seperti itu, bahwa saya menginginkan levelnya harusnya mendekati memang Pak Wali, dan saya percaya bahwa ada orang Pak Wali. Apa yang karena kami takut jangan sampai kami nyungsap lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Kami tidak ingin seperti itu Pak Wali. Terus terang Pak Wali, untuk mencari pemimpin yang peduli sampai ke hal itu sudah sekali. Makanya Pak Wali, ini kita masih sekitar sebelum Pak Wali, Bapak tinggalkan Parepare. Maksudnya? Bapak tinggalkan Parepare. Jadi begini Ambologo. Sebenarnya kami sangat memikirkan, tapi ya mau apa lagi, ada yang lebih tinggi. Kami menginginkan Pak Wali bukan cuma memikirkan Parepare, bisa memikirkan dulu 9 kabupaten lainnya. Setelah itu mungkin jadi begini Pak Ambologo, saya harus katakannya, maafkan saya Insa Mesra yang terhormat, yang saya muliakan. Di pikiran saya itu saya mengatakan, ya Allah, jangan hentikan nikmat yang Engkau berikan kepada saya yang sudah mengabdi 10 tahun. Saya rasakan sekali Parepare ini memang dibutuhkan pemimpin yang membawa hatinya membangun kota Parepare. Mudah-mudahan kita dapatkan, dan saya berpikir bahwa saya tidak boleh berhenti mengabdikan diri saya di kota Parepare. Seperti awal pembicaraan kita tadi, saya menjual branding, yaitu saya lahir dan besar di Parepare, membangun kota Parepare, dan 10 tahun nikmat itu tidak terasa. Jadi wajar juga kalau saya mengatakan selama kota Parepare ada ini belum pernah menjadi kenyataan bahwa orang Parepare ke Senayan memperjuangkan Parepare. Kan belum pernah. Orang hanya datang memungut suara di Parepare, setelah menang pergi, tidak pernah ada kontribusinya ke Parepare. Saya 2 periode dalam pemilu, kelihatan para kandidat itu, kompetitor itu datang ke Parepare memungut suara, tapi pada akhirnya tidak pernah muncul batang hidungnya. Nah, berikan saya kesempatan, mudah-mudahan wargaku yang saya cintai dan saya banggakan bisa mensedekahkan, mewakafkan pilihannya kepada saya untuk saya ke Senayan, dan insya Allah saya akan perhatikan Parepare. Dan insya Allah pula beberapa bulan kemudian saya akan kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Ini adalah peluang dan saya harus manfaatkan baik-baik, karena ini sudah diucapkan sendiri oleh pimpinan partai saya bahwa tolong Pak TP dipersiapkan untuk calon Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, kenapa secepat itu? Karena memang pemilihan pilkada itu dipercepat Pak, dari 27 November ke September. Nah, berarti di bulan 5 sudah masuk tahapan. Nah, tahapan dan pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Nah, setelah itu Pilgub. Dan mudah-mudahan doakanlah saya Pak Ambologo, kita semua ya. Datang lagi saya mau lihat dan mengubah ini. Jangan kita harus itu seperti itulah kontribusi persahabatan, kemitraan. Oh ya. Belum pernah Pak, tunjukkan saya. Ada enggak putra daerah yang kita antar ke Senayan dan pada akhirnya memperhatikan daerah pemilihannya? Karena di sini basis saya Pak. Kalau di sini saya mendulang suara, bisa dikatakan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya diantar masyarakat Parepare ke Senayan. Seperti itu Pak Ambologo. Jadi Pak Wali bukan hanya Bapak bangun Parepare, tapi inspirator. Pesan Pak Wali yang selalu saya ingat juga, pesan beliau kepada saya, Dek, kalau kau menginginkan sesuatu, fokus, kerja keras, doa, pasti kau dapat. Betul. Saya selalu katakan itu. Tidak akan pernah kita bisa memimpikan hasil kalau kita tidak kerja fokus. Tidak akan mungkin kita mendapatkan sesuatu karya kekaryaan kalau kita tidak mempunyai komitmen yang kuat. Betul itu. Ya. Oke, Pak Wali, ini mumpung belum masuk tahapan kampanye. Jadi memang saya bisa memanfaatkan ini bahwa saya mendapatkan informasi bahwa Pak Wali Kota tidak apa-apa, kita lepaskan pemerintah sekarang. Saya bicara sebagai ketua partai politik. Iya. Ini
Pak Wali, Pak Topan di nomor Pak. Saya ya. Ada, saya suka sekali dengan nomor Pak. Ya. Karena ada prinsip Bugis di situ. Pak Sulapa. Pak Sulapa. Pak Wali. Artinya keutuhan itu ketika Pak Sulapa ini menyatu. Empat pilarnya. Empat pilar ini menyatu, maka itu akan sangat sempurna. Saya adalah orang yang paling patuh ya. Saya adalah orang yang paling patuh kepada pimpinan saya. Dalam kapasitas dan skala apapun saya patuh. Awalnya di daftar caleg sementara saya nomor 1. Saya nomor 1. Dengan alasan saya pimpinan partai. Kan begitu. Terus kadang itu berubah pada saat pendaftaran daftar calon tetap DCT. Kebijakan pimpinan mengambil langkah seperti itu. Saya tidak mempersoalkan. Karena yang mau dijual ini bukan nomor. Yang mau dijual ini adalah figur. Nah, dengan kepatuhan saya dengan keputusan pimpinan partai ini ada hikmahnya. Nah, ternyata pimpinan partai mengatakan ini kelihatan Pak TP ini selaku ketua kalau kemana-mana sosialisasi nomor 1 yang ditonjolkan, hilang nomor 4-nya. Jadi Pak Tofannya saja menonjol, partai tidak menonjol. Nah, sehingga dipikirkanlah lebih baik kita bawa Pak TP ke nomor 4. Kalau dia jual dirinya, terjual juga partai. Seperti itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang serius bagi saya. Menjadi wali kota ini. Iya. Apa yang ingin Pak Wali? Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Iya. Apa yang ingin Pak Wali persembahkan ke masyarakat Parepare? Ya, saya hanya ingin mempersembahkan pesan moral. Ya, jagalah hasil-hasil pembangunan ini dengan nilai kesyukuran yang tak terhingga. Kita syukur. Kalau kita syukur, maka nikmat Allah itu akan ditambahkan. Yang kedua, marilah kita betul-betul menjaga iklim kemasyarakatan di kota Parepare ini. Tidak sedikit hasil pembangunan yang kami lakukan, jagalah itu, dan kita berdoa mudah-mudahan pemimpin selanjutnya yang dipilih oleh rakyat itu bisa mengerti bahwa memang Parepare harus terbangun dengan karakteristik yang jelas, tidak seperti daerah lain, Pak. Ini kota yang harus dibangun sehingga menjadi kota kebanggaan kita semua. Kota jasa, kota industri tanpa ceroboh asap. Dan ini konsep jangan dihentikan. Kapan dihentikan, modelnya lain, pasti suasana kebatinan masyarakat Parepare akan berubah. Kita mau semua baik-baik saja. Pak Wali, saya harus flashback dulu ke belakang 10 tahun sebelum menjabat. Saya ingat sekali bagaimana beliau datang di Radio Mesra dan setelah itu terpilih menjadi wali kota. Ini pertanyaan terakhir saya. Apa sebenarnya yang ada dalam pemikiran Pak Wali sehingga betul-betul mau mengabdi di Parepare? 2 kali gagal Pak Wali, akhirnya ketiga kalinya Pak Wali berhasil dan tidak pernah capek-capeknya. Pokoknya saya masih ingat juga kata-kata di luar. Doakan saya Pambo, insya Allah kalau saya jadi wali kota itu 10 tahun yang lalu. Ya. Suatu komitmen yang susah diterjemahkan. Komitmen yang saya maksudkan yang susah diterjemahkan karena memang dari kolbu saya berpendapat waktu itu, kalau saya jadi wali kota tidak akan jadi kaya. Kalau saya tidak jadi wali kota tidak akan jadi miskin. Nah, komitmen inilah yang saya jaga dan saya buktikan sampai detik ini tidak pernah saya terima gaji saya sebagai seorang wali kota. Semuanya tertampung di rekening khusus dan kita salurkan di jalan-jalan agama, ke pembangunan masjid, pondok tahfiz, pesantren dan lain-lain sebagainya. Dan bukan hanya di Parepare, sampai ke Goa, sampai ke Takalar, sampai ke Bulukumba kita salurkan semua itu. Karena memang saya berniat ini untuk keumatan, tapi lebih dominan tentunya di Parepare, seperti itu. Jadi Ambologo, Dimas dan Pak Maman, Demaman, saya berpikir apapun yang kita ingin lakukan, sepanjang niat kita baik, kita jadi orang baik-baik, pasti hasilnya akan baik-baik. Itu di situ rumusnya sangat sederhana sekali. Jadilah orang baik-baik, berperilakulah baik-baik. Kalau kamu di demo, diserang apa, hadapi dengan hati yang baik-baik. Berdoakan mereka yang mendemo, mudah-mudahan dia lebih baik, lebih mulia dari saya gitu. Pak Wali, terakhir. Ya. Pesannya kepada masyarakat yang Pak Wali mungkin secara fisik
bukan lagi sebagai seorang wali kota. Terima kasih yang Mbologo, Dimas dan Maman. Saya pada akhirnya mengatakan bahwa saya sudah persembahkan pikiran, hati saya secara totalitas untuk rakyat saya. Hasilnya hanya seperti itu. Maafkan saya kalau masih ada yang kurang, maafkan saya kalau ada yang keliru dan bahkan salah. Pada kesempatan ini melalui Radio Mesra dan Insan Mesra yang saya cintai, saya manusia biasa, punya keterbatasan. Tidak hina rasanya saya kalau saya mengatakan maafkan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut kalau masih ada kekurangan, kehilapan dan bahkan kesalahan saya. Percayalah, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepercayaan kepada saya untuk mengabdikan diri saya, maka insya Allah saya akan perhitungkan dan perhatikan Parepare, dan jiwa ini tidak boleh dipisahkan dengan rakyat saya Parepare. 157.000 jiwa yang selalu mendoakan saya. Dan saya juga selalu pikirkan warga saya itu bagaimana dia tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Luar biasa. Pak Wali itu untuk masyarakat, untuk staf-staf yang Pak Wali akan. Jadi betul juga. Untuk Itu ada istilah lex specialis, ditangani secara khusus. Saya tidak sedikit dan bahkan sering berkata lantang, berkata tegas dan keras, itu demi pembinaan yang saya berikan kepada mereka. Mereka tidak akan bisa kita capai seperti ini kalau tidak ada mereka-mereka. Saya juga pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf betul kalau ada yang mengganggu dan terganggu perasaannya selama saya memimpin. Maafkan saya. Kesemuanya itu adalah bahagian dari pendekatan saya, pendekatan hasil. Saya selalu mau perfect, saya selalu mau cepat. Saya selalu mengatakan orang yang baring beda ibadahnya dengan orang yang duduk. Orang yang duduk beda ibadahnya orang yang berdiri. Orang yang berdiri beda ibadahnya yang berjalan. Orang yang berjalan beda ibadahnya orang yang berlari. Sedangkan saya mau berlari bukan maraton tapi sprint, harus cepat. Kami juga sadar bahwa manusia punya banyak kekurangan, tapi tidak bisa dipungkiri. Kami juga berterima kasih sama Pak Wali. Makasih, Dinda. Banyak inspirasi yang kita dapat, termasuk pembangunan. Saya merasakan betul birokrasi Pak Wali. Iya, Indi. Begitu bagaimana tertata. Setiap SKP di Bapak itu memicu bagaimana kecerdasannya, karena Bapak mendorong mereka untuk lebih peduli lagi. Iya. Tidak diam, ya. Jadi kami berharap bahwa inspirasi jangan pernah berhenti. Insya Allah beliau akan datang untuk hal yang lebih tinggi. Amin. Doakan ya. Makasih luar biasa. Iya. Pak Wali, saya banyak terima kasih untuk kedatangannya. Iya. Saya yakin beliau sudah sangat sibuk sebenarnya. Hari ini ada kegiatan yang juga hampir sama pentingnya. Iya. Bincang pamit bersama dengan sang visioner Tokoh Pembangun Kota Parepare, Dr. H.M. Topan Pawis, HMH, Wali Kota Parepare. Iya. Kita cukupkan sampai di sini atas nama keluarga besar Radio Mesra Parepare. Pendengar dan penonton kami, pendengar dan penonton kami, baik di YouTube maupun di Facebook, kami berterima kasih untuk Pak Wali Kota, sehat, amanah untuk hal selanjutnya. Terima kasih Pak Wali. Mbologo, Maman, Dimas. 5 hari ke depan saya bukan lagi penyelenggara negara, bukan lagi pejabat, semua harus ditanggalkan. Apa yang ada dalam baju saya, uniform saya akan ditanggalkan. Karena saya sadar jabatan itu punya masa. Jabatan itu tidak kekal, tapi persahabatan harus kekal. Karena persahabatan itu membawa nikmat. Tapi kami akan menikmati hasil-hasil pembangunannya. Amin. Alhamdulillah. Sekedar informasi tambahan mungkin Ambo, tanggal 22 hari Ahad nanti 29 Pak Wali ya. Hari Ahad kita akan bersama dengan Pak Wali dan ini mungkin merupakan persembahan terakhir dari Pak Wali. Iya. Bersama kami akan hadir di sana. Iya, makasih ya. Iya. Saya serahkan kembali ke Dimas di studio 1. Insan Mesra, terima kasih untuk segala kebersamaan hari ini bersama dengan Bapak Wali Kota Dr. H.M. Topan Pawis SMH, sang visioner bersama kita untuk hari ini. Saya rasa waktu ini tidak cukup, namun karena waktu beliau juga kita mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan, dan informasi bahwa setelah ini beliau akan kembali untuk
acara kenegaraan kekotaan maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi sampai di sini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin